Renungan saya ambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 bacaan hari ini. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi, mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas teriknya matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau berikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya Romo Haji Wiloso Ukarem. Saya bertugas di Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh Ibu Maria untuk memberikan renungan di komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Dan spontan saya terima karena saya lihat agendanya kosong. Tapi kemudian saya terima. Iya. Acaranya, ternyata saya diminta memberi renungan 30 menit. Saya mungkin tidak sampai 30 menit ya. Tapi kalau seandainya nanti mendekati 30 menit juga nggak apa-apa. Makanya Soeharto itu. Bapak, Ibu, halo? Iya. Dengar suara saya? Dengar, Romo, dengar. Oke. Bapak, Ibu, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para frater yang saya dampingi dulu. Jadi sebelum saya menjadi pastor rekan di Paroki Tomang, saya mendampingi para frater, ya, para frater Karmel. Dan sebelumnya saya juga pernah mendampingi satu calon imam, kumpulan calon imam yang disebut postulan dari berbagai kongregasi. Ya. Waktu itu di postulat Stella Maris
Nah, di situ ada kegiatan yang disebut dengan kontak sosial. Jadi setiap Sabtu pertama dan ketiga, para frater itu saya minta untuk berkontak dengan orang-orang kecil dan miskin, seperti tukang becak, pemulung, pedagang kecil, pengamen, gelandangan, dan pengemis. Nah, setiap selesai kontak sosial, saya meminta mereka untuk membuat refleksi tentang kegiatan mereka dalam buku jurnal atau refleksi harian. Nah, salah satu refleksi yang menarik yang mereka ungkapkan dalam buku harian mereka adalah soal upah yang diperoleh oleh orang-orang kecil yang mereka jumpai dalam kegiatan mereka. Mereka merasa prihatin dengan pendapatan tukang becak dan pemulung yang berkisar hanya 30.000 sampai maksimal 50.000 per hari. Sementara mereka harus menghidupi 3 sampai 5 anaknya. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa hidup dengan upah atau pendapatan sekecil itu? Jelas itu tidak cukup. Tetapi kenyataan itulah yang harus mereka terima setiap hari. Apakah mereka malas? Saya rasa tidak. Mereka sudah bekerja seharian di bawah teriknya matahari, menahan haus dan lapar. Tetapi hanya itulah uang yang mereka dapatkan dalam satu hari. Nah, pemandangan yang berbeda atau berlawanan bisa kita lihat pada mereka yang bekerja di belakang meja, yang mungkin kerjanya tidak berat, bahkan banyak santainya, banyak nganggurnya, tetapi akhir bulan mendapat gaji yang besar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Dan itu pula yang kita lihat di dalam bacaan Injil tadi. Yesus menggambarkan kemurahan hati Allah terhadap manusia itu seperti pemilik kebun anggur yang membayar upahnya sama kepada para pekerja kebun anggurnya. Mereka yang bekerja seharian dari pagi sampai petang di bawah teriknya matahari disamakan upahnya dengan mereka yang bekerja hanya beberapa jam, bahkan 1 jam. Ini kalau kita lihat dalam kacamata manusiawi jelas tidak adil. Ini menciderai rasa keadilan masyarakat. Tetapi pertanyaannya sekarang, benarkah pemilik kebun anggur itu bersikap tidak adil terhadap pekerja-pekerja kebun anggurnya? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena sejak awal sudah ada kesepakatan antara pemilik anggur dan pekerja di kebun anggurnya, ya, bahwa mereka bersedia dibayar 1 dinar sehari. 1 dinar pada saat itu adalah besaran upah harian, ya, pada zaman Yesus. Jadi kalau sekarang pemilik kebun anggur itu membayar orang yang bekerja hanya 1 jam dengan 1 jam itu 1 dinar, itu sama seperti kepada mereka yang bekerja seharian. Ya. Apa urusan mereka dengan hal itu? Ya. Bukankah mereka seharusnya, sekali lagi saya ulangi, jadi kalau seorang pemilik kebun anggur itu membayar orang yang bekerja hanya 1 jam 1 dinar, sama seperti kepada mereka yang bekerja seharian, ya, itu hak dari pemilik kebun anggur itu. Ya. Dan mereka tidak perlu mempersoalkan hal itu. Ya. Karena itu menunjukkan kemurahan pemilik kebun anggur itu kepada orang yang memang siapa saja dia ingin berikan, dia berikan itu.
Dan bukankah mereka seharusnya memuji Tuhan itu karena kemurahan hatinya? Nah, mengapa mereka menjadi iri hati? Ini mengingatkan saya akan cerita mengenai rahib tua. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. Saya lupa persisnya bagaimana. Di rahib tua ini selama hidupnya berusaha untuk hidup saleh ya. Hidup menghayati kaul kemurniannya, ya, kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa. Dan kemudian dia meninggal. Nah, ketika meninggal, dia disambut oleh Santo Petrus. Dan Santo Petrus yang mengetahui kesucian dari rahib tua itu, lalu memperkenankan dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi nggak lama kemudian, dia melihat bahwa ada seorang koruptor, seorang pemabuk, seorang pembunuh, yang kemudian juga akhirnya juga diperkenankan untuk masuk surga. Hanya karena pada akhir-akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya dia bertobat. Ini yang membuat dia lalu protes. Santo Petrus, saya protes. Saya yang berusaha untuk hidup benar, hidup suci, sejak kecil hingga akhir hidup saya, kok disamakan dengan mereka yang berdosa selama hidupnya, hanya karena mereka bertobat pada akhir hidupnya, lalu kemudian boleh masuk surga. Santo Petrus mengatakan, anakku, kamu tidak perlu merasa iri hati atau merasa jengkel terhadap mereka. Karena Allah itu murah hati. Allah itu juga menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang mau bertobat, walaupun pertobatannya itu hanya pada akhir hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang mau disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur tadi? Dalam perumpamaan ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Allah itu maha murah. Kemurahan Allah itu nampak pertama dari usahanya yang tanpa henti-hentinya mencari manusia yang berdosa, membujuk manusia agar mau masuk di dalam kerajaannya. Selama masih ditemukan manusia yang mau bertobat, mereka diajak untuk menikmati kebahagiaan dalam kerajaan surga. Kendati mungkin pertobatannya baru muncul di akhir hidupnya. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu nampak dari sikapnya yang memberikan keselamatan yang sama kepada siapa saja yang bertobat, berbalik ke jalan yang benar. Baik mereka yang hidup benar, saleh, ya, sejak kecilnya, maupun yang baru bertobat pertengahan hidupnya atau akhir hidupnya, semuanya mendapatkan keselamatan yang sama. Dalam hal ini, perhitungan Allah berbeda dengan perhitungan manusia. Allah bersabda, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Saudara-saudariku, ini tidak berarti kemudian lalu kita berpikir, lebih baik selama saya masih muda, saya hidup di dalam dosa. Baru nanti menjelang akhir hidupnya saya bertobat. Toh upahnya, keselamatannya sama dengan mereka yang hidup baik sejak kecil. Nah, kalau kita berpikir semacam ini, konyol sekali. Mengapa konyol? Pertama, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Iya, kalau pas sebelum dipanggil Tuhan itu, kita sempat bertobat. Ya. Kalau kita tahu waktu kita meninggal, hari ini, hari itu, ya, kita bisa mempersiapkan diri ya. Tetapi kalau seandainya kita tidak tahu ya, dan kita belum bertobat, belum mengaku dosa, belum terima sakramen pengampunan dosa, sakramen pengurapan orang sakit, tiba-tiba saja kita kena serangan jantung, kecelakaan,
Mati atau tidur tidak bangun-bangun, celakalah kita. Ya. Kita mati dalam keadaan berdosa, dan dengan demikian kita akan diadili oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu hidup benar selama hidup kita di dunia? Bukan hanya pada akhir hidup kita. Tidak lain karena hidup kita itu hanya bermakna bila kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup sesuai dengan kehendak Yesus itu berarti bekerja, menghasilkan buah. Artinya memberi manfaat atau berkat bagi orang lain. Bila orang hidup sesuai dengan kehendak Yesus, maka ia tidak hanya mengalami kebahagiaan di surga, tetapi sudah sejak di dunia mengalami kemanisan surgawi. Ini indah sekali para saudara. Ini baiknya kalau orang selalu hidup di dalam kebaikan, ya. Hidup di dalam kasih. Dia itu sudah mengalami surga sejak di dunia ini. Ya. Dan lebih-lebih nantinya dia akan mengalami kebahagiaan yang jauh lebih besar di surga. Tapi kalau orang selama hidupnya hidup di dalam dosa, maka dia tidak akan mengalami sukacita. Syukur-syukur kalau dia lalu kemudian ingat akan Tuhan lalu bertobat. Ya, dia masih merasakan sedikit kemanisan surga, ya. Dan kemudian mengalaminya di surga. Ya. Tetapi alangkah indahnya kalau sejak awal kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kemanisan kerajaan surga itu benar-benar kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah yang begitu besar, yang melebihi dosa manusia, itu memberikan kepada kita penghiburan, pengharapan. Penghiburan dan pengharapan karena meskipun kita ini seorang pendosa, yang menurut ukuran manusia tidak layak di hadapan Allah, Allah itu tetap membuka pintu keselamatannya untuk kita. Asal kita mau bertobat dan berbalik dari cara hidupnya yang tidak benar, maka Allah akan mengampuni dosanya dan memberikan keselamatan kepadanya. Dengan kata lain, para saudara, tidak ada kata terlambat bagi mereka yang ingin bertobat. Kemurahan Allah seharusnya juga membuat kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya karena kita mengalami kemurahan hati Allah, tetapi juga bersyukur atas kemurahan yang Allah berikan kepada sesama kita, yang menurut ukuran kita tidak layak menerimanya. Ya. Para koruptor, atau mereka yang murtad meninggalkan gereja, tapi kemudian bertobat kembali ke gereja. Bersyukur bahwa seorang pendosa diterima kembali di dalam pangkuan gereja. Dan sebelum meninggal menerima sakramen pengakuan dosa dan perminyakan suci. Bersyukur bahwa Allah juga menunjukkan kemurahannya kepada para koruptor, pencuri, pembunuh, penjudi, penjina, dan lain sebagainya yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dengan bersyukur atas kemurahan Allah yang kita terima dan orang lain terima, hidup kita akan diliputi dengan damai dan sukacita Allah. Amin. Oke, terima kasih Romo Aji atas renungannya. Jadi kalau yang itu Romo, yang pepatah yang bilang muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga itu hoax ya Romo ya? Udah nggak Iya, berlaku tuh Mo ya. iya. Soalnya ntar kalau sakit jantung gimana tuh ya Mo ya? Benar. Saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, ya, baru pulang dari misa.
ya nyalami saya. Lalu dia nggak tahu spontan aja sharing kepada saya, Romo, hidup saya itu nggak baik-baik amat ya. Eh, saya suka perempuan judi menurut. Tapi nanti saya menjelang akhir hidup, saya mau seperti Agustinus, saya mau Loh, bertobat gitu loh. Saya katakan, ya emangnya tahu ya Agustinus, mau. saya katakan Agustinus itu bertobat karena sejak awalnya memang dia mencari Allah ya, walaupun mencarinya keliru ya di tempat yang nggak benar ya, cari filsafat dan makanya. Dan kemudian di lain pihak ya, karena anugerah Allah juga dia mengalami pertobatan. Tetapi kalau kamu berpikir semacam itu, iya kalau kamu berpikir untuk bertobat ya, iya kalau kamu tahu bahwa hidupmu itu tinggal ya beberapa hari, beberapa tahun sehingga kamu terdorong bertobat. Kalau kamu tidak punya pikiran untuk bertobat dan kemudian kamu celaka ya, mengalami kecelakaan, ya celakalah kamu ya. Karena kamu ya tidak bertobat sejak awal ya. Jadi pemikiran kayak gitu tuh konyol sekali, Bang. Salah perhitungan ya Romo, berarti ya. Ya, Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau dari bacaan hari ini atau dari yang tadi Romo sampaikan? Silakan tulis di chat atau raise hand juga boleh. Ada? Ini sambil menunggu nih, Mo. Saya mau tanya yang bacaan hari ini nih, Mo. Sebenarnya kan yang datang pagi-pagi itu, yang ditemukan pagi-pagi itu dia bekerja seharian kan capek kena matahari, udah sampai pegel kali, Mo ya. Sampai sore tuh dapat upah 1 dinar. Tapi kalau yang datangnya cuman, kerjanya cuma 1 jam itu juga sebenarnya kan mereka nggak tidur-tiduran kan ya Mo ya. Mereka tuh nunggu kerjaan di pasar tapi nggak dapet gitu ya Mo ya. Jadi sebetulnya deg-degan juga kali ya Mo ya. Kayak tukang beca itu kan mereka harus kasih makan anak keluarganya kali ya. Udah jam 5 nih belum dapat kerjaan juga. Mungkin gitu kali ya Mo hmm. ya. Jadi Iya, iya, iya. Terus apakah begitu memikirkan keadilannya itu sebenarnya Mo ya? Sebenarnya enggak, secara keadilannya sebenarnya dilihat dari itu tadi. Kok kerja 1 jam, upahnya kok sama dengan yang bekerja seharian itu loh. Itu kan kalau kacamata manusia kan tidak adil, iya tidak ya. adil Tapi padahal sebenarnya adil. Keadilan kan artinya memberikan apa yang menjadi haknya ya, sesuai memberikan perjanjian. haknya. Kan sudah sejak awal sepakat upahnya 1 dinar ya, semuanya sepakat. Dan upah 1 dinar pada waktu itu nggak kecil ya, itu upah apa namanya upah buruh ya untuk 1 hari ya. Kalau sekarang mungkin 100, 150 lah itu ya. Jadi mereka terima. Itu menjadi iri ketika lu aku kerja seharian dapat 1 dinar, dia yang 1 jam gitu ya. Jadi wah ini bagiku nggak adil gitu ya. Ini nggak anu ya. Padahal dia menerima apa yang memang sudah menjadi haknya dia ya bagiannya. Kalau pemilik kebun anggur itu memberikan yang apa yang bekerja 1 jam itu sama ya itu haknya dia ya. Itu suka-suka uang itu uang-uangku kok gitu ya. Iya. Oke, Mo. Tulis tadi. Oh iya, ini Romo. Romo yang termasuk pekerja itu apakah pelayanan di gereja atau bekerja sebagai awam, Romo? Nah, itu hanya ilustrasi ya. Jadi nggak perlu dikaitkan dengan pekerjaannya bisa-bisa saja. Tapi ini lebih pada apa namanya itu apa namanya kebaikan yang kita lakukan ya. Jadi Nanti tuh pagi kalau halo, disuruh. ya. Iya, Mo. Sorry. Jadi itu lebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu ya. Ya bisa juga dalam bentuk pelayanan atau apa ini hidup baik itulah maksudnya. Jadi yang hidup baik itu ya kalau yang seperti tadi itu dari pagi sampai anu itu orang yang hidup baik ya. Mengandaikan dia hidup baik sejak kecil sampai tuanya itu. Itu yang bekerja seharian itu ya. Eh, lalu Bisa, kemudian yang bisa satu juga ya jam Romo ya. eh, Bisa juga ya Romo ya. Seumpama nih yang seharian itu kita sejak lahir nih sudah ini baik apalah umur 3 tahun atau 5 tahun sudah mengenal Yesus dan sampai hari ini mungun bisa jadi ya Romo ya kita melakukan kebaikan. Jadi upah yang nih baru 50 tahun contohnya dia baru bertobat
Nah, upahnya kan sama dengan yang udah sejak lahir, yang udah mengikuti Yesus, sama yang 50 tahun, sama yang udah lansia kan Romo, itu maksudnya kali ya Bo ya. Kurang lebih semacam itu ya, ya. Nah, pasti pertanyaannya lalu ngapain saya berbuat baik semenjak kecil ya? Kalau itu sama, itu. Nah, itu Ya, tapi kan di mata ngapain? Tuhan sebenarnya kan sama, itu kan kemurahan Tuhan bagi umatnya gitu ya Mo ya. Ya, ya, ya. Karena kadang-kadang sih ada yang berpikir semacam itu. Orang yang sudah, oh saya ini seperti rahib tua tadi itu. Wah, aku udah jadi rahib, meninggalkan segala-galanya, harta bendaku ya. Lalu mengucapkan kaul kemiskinan, Kemiskinan. ketaatan, dan kemurnian ya. Sampai akhir hidupnya. Kok aku disamakan dengan para koruptor yang baru bertobat eh, 1 bulan atau mungkin 1 hari sebelum manual. Dia kayak protes gitu ya. Kayak Berarti protes. sebenarnya itu ya Mo ya, jangan-jangan terpendam pengen juga hidup hura-hura, foya-foya mati masuk surga itu. Ya, Ya, itu merasa rugi ya manusiawi sekali sih, manusiawi manusia sekali sekali. pikiran kayak gitu. Tapi tadi saya katakan ya, alangkah indahnya kalau kita itu bisa hidup baik sejak awal hidup kita, ya. Karena kemanisan kerajaan surga itu kita rasakan ya. Orang yang hidup baik itu kan selalu mengalami damai ya, sukacita. Bahkan walaupun dia itu ditindas ya, karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, selalu ada rasa damai, ada rasa sukacita ya, itu. Jadi bukan soal bahwa dia kaya atau miskin, enggak. Ketika orang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun mungkin dia ditindas, tapi dia merasakan damai. Sukacita itu dia rasakan sejak awal hidupnya ya. Nah, dan akan terus dirasakan nanti di surga lebih lagi. Tapi kalau orangnya bertobat itu menjelang akhir hidupnya, kebahagiaan atau sukacita yang sejati itu baru dirasakan, ya itu tadi, mendatang itu. Jadi kalau disuruh milih itu tadi ya, sudah sejak awal. Itu panggilan seorang Karmelit ya. Kebetulan saya Karmelit itu panggilannya adalah berusaha untuk merasakan kemanisan surga sudah sejak di dunia ini ya. Dan nanti mengalami, dan lebih-lebih nanti akan mengalami kebahagiaan yang lebih lagi di surga itu. Itu panggilan kita semua sih sebenarnya ya. Memang sulit, tetapi itulah perjuangan kita. Oke, Mo ini ada pertanyaan dari Ibu Erni Darmabun nih. Ukuran upah dari kebun itu bukan arti harfiah kan ya Mo? Sejak Enggak. baptis apa yang sudah dilakukan sesuai kehendak Tuhan? Maksudnya gitu ya Mo ya? Mm-mm. Dalam apa yang tadi? Bukan arti harfiah yang kebun itu sejak baptis apa yang sudah dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Maksudnya upah dari kebun itu maksudnya begitu bukan Mo? Bahwa dari sejak baptis apa yang sudah dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Iya, Gitu jadi ya upah Bu upah Erni? itu Begitu ya Bu upah Erni? itu artinya keselamatan ya. Upah di Hmm. situ adalah keselamatan yang akan diterima oleh mereka yang berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya, walaupun dengan jatuh bangun ya. Eh, itu upah ya. Eh, Termasuk mereka yang kemudian walaupun awalnya nggak baik, tapi kemudian dia sadar, bertobat ya, bertobat menggunakan waktu itu untuk bertobat, sungguh-sungguh bertobat ya, sampai akhir hidupnya. Nah, disitulah dia mengalami itu tadi, memperoleh upah. Upah di sini adalah keselamatan ya. Keselamatan. Oke, Mo. Kalau yang tadi Romo bilang berarti kalau kerajaan surga, kebahagiaan kerajaan surga itu udah dimulai dari hidup, itu karena kedamaian itu ya, Mo ya. Iya, Kedamaian sejati itu ya, Mo ya. Itu. benar, benar. Jadi itu. Jadi kerajaan surga itu sebenarnya sudah kita alami di dunia ini ya. Ketika orang merasa bahwa dirinya dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan ya, melakukan sebenarnya dia sudah mengalami kebahagiaan itu di situ. Tetapi nanti lebih-lebih kita akan mengalaminya ketika kita berhadapan muka dengan Allah itu sendiri ya. Itu itu enaknya menjadi orang Kristen itu tadi, dia bisa mengalaminya sudah sejak di dunia ini. Oke, Ya. berarti kalau sampai bersatu dengan Tuhan, artinya kita merasa apa ya, Mo ya? Gak bakal terjadi apa-apa sama aku dong ya. Jaminan keselamatan betul ya, Mo ya. Iya, masalahnya begini, bukan tidak terjadi pada di saya dalam arti apa itu ya. Kalau saya kemudian
walaupun saya dekat dengan Tuhan kan saya juga nggak lepas istilahnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya dari orang lain. Itu kita pasti akan mengalami juga ya. Biasanya orang yang hidup baik itu kan seringkali apa ya eh, nggak disukai oleh banyak orang ya, dipojokkan, dianggap sok suci, kayak itu kan kayak gitu itu ya. Hmm. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, apapun yang dia alami itu tidak pernah akan membuat dia itu jauh dari Tuhan ya. Dia tetap merasakan damai ya, damai di hatinya, sukacita ya. Kedamaian itu bukan karena dia tidak mengalami apa-apa dari orang lain. Dia mengalami, tetapi dia tidak terpengaruh oleh semuanya itu ya. Hmm. Karena dia merasakan, ya itu tadi, ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang kemudian memberikan kedamaian kepada mereka, kepada dirinya ya. Itu misalnya bisa kita lihat di dalam diri para martir ya. Para martir itu ketika disiksa, diapakan? Apakah dia menderita? Menderita secara fisik ya, menderita pasti ya. Tetapi mereka mengalami rasa damai di dalam hati mereka ya, sukacita di dalam hati mereka. Karena apa? Karena mereka bisa merasakan, turut merasakan penderitaan dari Yesus itu sendiri ya. Itu yang saya maksud itu yang disebut dengan shalom juga, itu damai sejahtera itu ya kayak gitu. Itu damai sejahtera bukan tidak mengalami kesulitan, permasalahan, mengalami dia tantangan, tetapi ya ada damai ya, sulit digambarkan itu ya, hanya Iya, orang Mo. yang mengalami bisa. At peace gitu ya, Mo ya. Benar-benar damai apapun yang terjadi dalam Iya, hidupku gitu ya, Mo ya. iya, pas kita kan juga pernah mengalami ya dalam pelayanan ya, seperti saya pernah mengalami dulu, sudah jauh-jauh ke stasi ya, untuk sampai ke stasi itu juga nggak mudah ya, karena harus berjuang melawan lumpur ya di Sumatera itu, kena knalpot sampai di sana, uh, umatnya hanya satu dua ya, lainnya belum datang. Awalnya saya bersungut-sungut, ngapain saya jauh-jauh ke sini ya. Tapi lalu kemudian saya pikir, saya ini cari apa sih sebenarnya ke sini ini ya. Lalu saya jadi imam, jadi frater, itu untuk apa? Kan untuk melayani Tuhan. Nah, Hmm. ketika kesadaran itu muncul, dan ketika saya sadar bahwa saya itu memberikan dirinya, ya setelah itu perasaan perasaan tadi perasaan kecewa, jengkel itu menjadi hilang ya. Yang ada adalah damai ya. Saya tetap melayani walaupun tidak ada orang, pun hanya beberapa orang saja. Saya tetap melayani. Romo, frater ini kan jumlahnya hanya sedikit orang, tidak apa-apa. Kita mulai saja ibadat, kita mulai saja misa ya. Dan saya pulang dengan sukacita. Ini luar biasa. Padahal saya harus berjuang melawan itu tadi, medannya yang berat. Di sana juga nggak diberi makan. Lalu Aduh, umat yang hadir juga nggak banyak ya, karena petani ya. Tapi saya pulang dengan sukacita. Dari mana sukacita itu sebenarnya? Apakah dari mereka? Sama sekali tidak. Ya dari Tuhan itu sendiri ya. Jadi ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika kita melayani dengan tulus, disitulah Tuhan memberikan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia itu ya. oh iya, Mo. Tapi hari ini pasti sukacita banget nih, Mo ya. Karena ada 89 sih, Mo. Yang ikut sesi hari ini nggak satu Iya, dua. iya. Ini Bu Elma Sitanggang kayaknya bukan nanya sih, tapi kasih pernyataan nih, Mo. Setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah sepanjang hidupnya pasti mengalami damai walaupun menghadapi banyak rintangan. Ya, Bener nggak, benar. Mo? Saya mengamini itu. Mengamini. Ya. Oke. Bapak Ibu ada lagi, langsung open mic aja karena ini nggak kelihatan atau di chat. Dari tadi ibu-ibu nih kayaknya bapak-bapak belum nanya nih. Nama saya Bapak, Romo Aji Wilasa itu ya. Bacanya Wiloso bukan Aji Lasa itu ya. oh iya, Wilasa, ya. Wilasa. Atau Wiloso panggilannya itu dibacanya. Ada yang mau nanya Romo Aji lagi? Silakan, Bapak Ibu jangan malu-malu. Ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Oke, mau nggak ada ya? Oke, eh, Pak Gunawan mau menambahkan, Pak? Selamat Ya, malam, Romo. ya silakan Ibu Nuno mau tanya. Oh, Bu Nunu mau nanya.
Ya, Selamat Bu, malam. maaf Bu, nggak kelihatan. Gimana, Bu? Maaf. Saya itu kalau misalnya melayat gitu, saya misalnya atau saya ketahu kalau yang meninggal itu misalnya bertabiat kurang bagus gitu tuh saya tuh merasa prihatin. Kadang saya doakan ya sampai seingat saya doakan waktu di Koronka ataupun di Rosario mohon pengampunan bagi itu. Ternyata saya keliru. Siapa tahu mereka itu juga ketika akhir hayat mereka bertobat kan mereka udah dapat kerajaan surga Romo. Begitu Romo. Begitu aja saya yang ingin saya sampaikan. Berarti Iya, saya Ibu. rasa keprihatinan itu tidak perlu ya, Romo. Loh, enggak apa-apa. Jadi itu baik ya. Itu berarti bahwa ibu itu perhatian terhadap orang lain ya. Eh, ibu memang sebelumnya pasti tahu toh orang itu memang mungkin hidupnya nggak benar ya. Maka ibu mendoakan itu ya. Itu saya kira satu langkah yang bagus ya, langkah yang baik ya. Jadi bukan ibu nggak lalu biarkan aja dia itu dulu hidupnya kayak gitu ya, biarlah dia nanti menghadapi hukuman Tuhan ya. Ibu nggak seperti itu. Ibu lalu melakukan itu ya. Bahwa kemudian orang itu diam-diam lalu kemudian bertobat, ya itu urusan orang itu ya. Dalam arti ya syukurlah. Tapi kan kita kan nggak tahu itu. Ya sudah, andaikan saja dia belum ya. Wong nggak usah jauh-jauh Bu. Orang yang hidupnya baik saja kita doakan ya, supaya mereka karena mereka masih punya dosa-dosa kecil atau apa yang kita nggak tahu ya, supaya Tuhan mengampuni. Apalagi ya orang yang memang kita lihat hidupnya nggak benar ya. Itu suatu yang mulia bahwa ibu lalu mendoakan mereka. Ini apalagi komunitas kerahiman ilahi ini ya. Ini kan komunitas yang mau menghayati kerahiman Yesus ya, kerahiman Allah sendiri ya. Salah satu caranya yaitu dengan mendoakan mereka itu. Terima kasih Ya. Romo. Malam. Terima kasih, Bu Nunu. Ada lagi teman-teman? Oh, Romo, by the way, ini komunitas Malam Romo. Halo, iya, Bu Melia. Bisa dibaca aja ya, apa mungkin ya. Ya, Bu malam Romo. Melina ya, Iya, silakan. malam. Ya, malam Romo. Gini Romo. Eh, eh, kalau misal kita dijahati orang, kita merasa damai, berarti sangat top banget gitu loh. Nah, kita kan pengen seperti itu Romo. Kita kalau orang jahati kita kan jiwa kita nih bukan tubuh ya, bukan tubuh kita yang luka, tapi jiwa kita, raganya kita, roh kita mungkin tangguh ya, diem, tahu nih, raganya kita mungkin mengampuni orang yang menjahati kita, mengampuni dan diampuni. Tetapi di posisi kita yang sakit ini jiwa, jiwa manusianya kita. Bagaimana eh, menghandle eh, jiwa manusia ini atau mengalihkan gitu loh. Tapi dari raganya kita tetap kita berdoa itu setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kita juga mengampuni orang eh, orang itu dan kita juga tidak meminta orang itu untuk memaafkan kita, tapi kita mengampuni dia dengan mendoakan dia yang terbaik, mengikhlaskan. Itu dari sisi eh, raga ya, dari sisi rohnya kita. Tapi kan yang sakit ini jiwa nih, Romo. Nah, saya boleh tanya nggak, Romo? Itu bagaimana ya menghandle eh, jiwa kita itu supaya jiwa kita itu eh, apa ya teralihkan yang sakitnya tidak terlalu memikirkan yang sakit tapi teralihkan jadi lebih baik gitu loh. Iya, Ibu. Pertama, itu sesuatu yang wajar ya. Ketika kita Mm-mm. disakiti, apalagi kita merasa bahwa kita tidak melakukan misalnya apa yang dituduhkan oleh orang itu ya. Apalagi kita baik dengan orang itu ya, nggak pernah jahati ya. Lalu kemudian kita digitukan pasti sakit hati itu ya. Itu satu yang wajar ya, sakit hati ya. Nah, hanya masalahnya kalau kita terus hanya berhenti pada sakit hati itu terus ya, di situ itu nanti akan berujung pada apa ya? Ada rasa antipati, kebencian, dendam dan lain sebagainya itu ya. Itu yang harus
kita sadari itu. Nah, supaya tidak sampai ke situ ya, lalu kemudian membalas dan segala macam itu, ya kita harus berusaha untuk ya mengendalikan diri dalam arti ya mohon. Nah, ini rahmat kayak gini nih, ini kita dapat dari Tuhan sendiri ya. Jadi sakit hati ya memang sakit hati, tapi kemudian kita bisa mohon kepada Tuhan. Tuhan tolong aku ya. Beri aku kekuatan untuk bisa mengampuni orang itu ya. Menerima orang itu apa adanya ya. Memaafkan orang itu ya. Jadi itu. Nah, selain doa tapi perlu juga ada usaha ya. Kalau saya sendiri misalnya orang menyakiti itu ya, pertama memang saya mendoakan orang itu supaya dia sadar ya. Nah, berdoa ya. Ya, Ketika kita betul. berdoa ya, dan kita doa dengan tulus ya, nggak usah doa dengan, maksudnya nggak apa-apa kita doa masih belum di dalam diri kita masih belum bisa mengampuni, nggak apa-apa. Kita berdoa saja, Tuhan ampunilah dia ya, walaupun mungkin ada rasa, walaupun kita nggak rasa senang nggak apa-apa ya. Ya, kita pokoknya berdoa saja. Apa yang terjadi? Yang pertama ada dua hal ya. Yang pertama, bisa saja Tuhan membuka hati orang itu ya, untuk menyadari perbuatannya ya. Tapi yang kedua, bisa saja orang itu tetap seperti itu. Tetapi yang kedua, jadi orang itu tetap seperti itu, tetapi Tuhan lalu mengubah kita, mengubah hati kita yang selama ini dipenuhi dengan kebencian, kejengkelan hati itu ya, untuk bisa menerima mereka ya. Minimal memahami mengapa dia bersikap semacam itu ya. Itu yang biasa langkah yang pertama yang saya lakukan. Lalu yang kedua, kita perlu apa ya namanya? Maksud saya, kita hendaknya jangan hanya fokus pada sikapnya yang tidak baik itu. Saya biasanya berusaha untuk melihat orang itu tidak hanya dari sisi negatifnya, tapi kelebihannya. Saya lihat, orang ini memang kata-katanya menyakitkan ya. Tapi di sisi lain orangnya perhatian. Ya, siap untuk membantu gitu ya. Orangnya peduli terhadap orang. Nah, ketika saya mencoba untuk mengurai kebaikan yang ada di dalam diri orang itu ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa saya kemudian bisa menerima orang itu. Orang itu memang kayak gitu ya. Dia punya kekurangannya itu, tetapi kelebihannya banyak ya, daripada kelemahannya. Ya. Nah, ketika saya tidak hanya berfokus pada kelemahannya, tapi pada kebaikannya, akhirnya ya sudah, saya bisa menerima orang itu, dan orang itu merasa, wih, dia kok baik sama saya ya. Padahal saya menyakiti. Nah, akhirnya dia juga nggak enak, lalu kemudian relasinya menjadi baik. Itu sih Ibu. Jadi butuh latihan itu memang ya, latihan rohani ya. Latihan rohani itu bisa lewat doa, tetapi juga lewat itu tadi usaha kita untuk mengubah apa ya mindset kita untuk melihat dia itu tidak hanya sisi negatifnya, tapi positifnya juga. Itu saja sih yang minimal itu Satu yang lagi, saya. boleh dikatakan Romo, untuk itu kan dari sisi rohani, berarti dari sisi jiwanya mungkin bisa orang itu menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan sehingga menjadi lupa ya. Maksudnya Iya, jiwanya nih, bener nggak? Yang saya pengen sih eh, jiwa nih, Romo. iya, itu hanya sementara kalau menyibukkan itu ya, hanya sementara sifatnya. Ketika dia nggak sibuk, ingat lagi ya, itu nggak kayak gitu. Itu kan sebenarnya, ya hendaknya diatasi ya dengan cara semacam itu ya, yang seperti saya katakan tadi doa ya. Sebenarnya kedekatan kita dengan Tuhan ya, relasi kalau kita relasinya dengan baik loh ya, doa kita dan semuanya motivasi kita baik di dalam berelasi dengan Tuhan, itu nanti apa yang menjadi hati Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, itu menjadi hati kita juga ya. Eh, Orang menyakiti, ya kita lalu dengan mudah mengampuni seperti Tuhan ya. Tuhan nggak mengingatkan dosa kita yang itu banyak ya, tapi dia menunjukkan kerahiman ilahinya itu ya. Jadi semakin ibu berdevosi sebenarnya, kalau devosinya itu benar, berdevosi kepada ini kerahiman ilahi ya, Yesus kerahiman ilahi,
dan kemudian meniru keutamaan Yesus yang Maha Rahim itu, ya, menirunya itu, nanti itu semua yang tadi Ibu katakan tadi ya, perasaan jengkel, sakit hati, itu semuanya akan hilang, pelan-pelan akan hilang ya. Karena itu tadi eh, sifat-sifat Yesus itu menjiwai, menguasai itu ya. Itu. Berarti kita sendiri di dalam jadi bertransformasi ya, Mo ya, dengan kita Iya, sama itu, Tuhan. itu itu memang begitu. Jadi segala olah rohani yang kita lakukan, kalau itu tidak mengubah kita, hidup kita, itu sebenarnya itu ya belum Masih berhasil ritual ya, Mo sebenarnya. ya. Belum Masih berhasil menjadi ritual. ritual. Jadi kita Mm-mm. datang kepada Tuhan hanya minta ini, minta itu. Itu sih baik sih. Tapi ya sifatnya masih dangkal. Mm. Relasi dengan Tuhan seharusnya mengubah kita, mengalami transformasi kita. Sehingga hati kita, pikiran kita, tindakan kita seperti Tuhan. Ya, ya karena kita citra Allah ya, hampir menyerupai Tuhan ya gitu. Maka rasa benci atau apa itu menjadi ya kurang berarti ya, Langsung karena kita mempunyai hati untuk mengampuni ya, untuk menerima orang lain. mendadak hilang gitu ya, Mo ya. Bisa mendadak Mendadak hilang hilangnya aja. sih enggak. Ya ada tetap karena kita manusia, tetap ada rasa sakit hati. Tapi kemudian itu hanya sebentar ya. Kita bisa mengolah, kita bisa, Mm. oh iya ya, Yesus saja seperti itu kok. Kenapa saya enggak ya? Yesus mengampuni saya ini sebenarnya orang yang seperti apa? Jahat sekali saya. Tapi dia selalu Berarti membuka Romo, pintu maafnya. berarti kan kalau dengan menyibukkan diri di dalam kegiatan, berarti kan cuma sebentar. Pikiran kita tidak sibuk, maka ingat lagi. Berarti ini maksudnya tuh secara jiwanya kita sama raganya kita setiap hari mendoakan, eh, meminta kekuatan Tuhan untuk mendoakannya dia dan mengikhlaskan dia. Benar ya Romo ya? Iya, ya pokoknya itu tadi menjalin relasi yang mesra dengan Yesus ya, dan juga berusaha untuk ya melihat orang lain itu secara baru ya tadi itu, nggak fokus pada kekurangannya itu, tapi hal-hal yang positif ya. Yang jelek tetap jelek sih, saya nggak mengatakan bahwa itu tetap jelek ya, tapi kita harus lihat bahwa tiap manusia kan mesti ada yang baik dan yang buruknya ya. Iya betul. Ketika yang baik itu kita lihat, maka kita bisa melihat orang itu juga secara positif ya. Oke. Oke, Bu Meliana, semoga bisa menjawab Oke, pertanyaannya. terima Ya, kasih Romo. Sama-sama. oke, Mo, ini ada pertanyaan dari Bu Paulina nih. Em, Kami sering mengalami masalah yang sangat sulit, Romo. Bahkan hampir putus asa. Saya mau lari tapi tidak tahu kemana. Dan pada akhirnya saya lari masuk kamar, nyalakan lilin dan serahkan menangis pada Tuhan. Tuhan, Tuhan, saya harus lakukan apa supaya saya dapat keluar dari masalah hidup ini? Saya ingin sekali damai bersamamu, Tuhan. Gimana tuh, Mo? Itu Ya kayaknya benar, ya sharing. itu benar. Benar ya, Dia Mo ya? lari ke tempat yang benar, iya benar. Ya, datang kepada Tuhan, curhat pada Tuhan, yo, sampai nangis, sampai apapun saja ya. Tuhan akan dengan sabar mendengarkan itu semua. Ya. Dan dari pengalaman ketika kita curhat semuanya, unek-unek kita, mungkin juga dengan kemarahan atau apa, kekecewaan, yang yang timbul setelah itu adalah kelegaan, kedamaian, ketenangan ya. Dan ketika kita mengalami ketenangan, kedamaian, akhirnya kita juga akhirnya bisa tenang, berpikir dengan jernih, dan pelan-pelan tetapi pasti Tuhan memulai mengurai kesulitan permasalahan yang kita hadapi ya. Kalaupun kesulitan itu tidak bisa kita atasi secara penuh, minimal dari pengalaman saya, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan untuk menghadapi semuanya itu ya, melalui semuanya itu dengan tabah itu. Iya benar, dia lari ke situ, benar. Gitu ya, Mo ya? Jangan sampai lari kemana-mana ya, Mo ya? Ke situ Oh aja. jangan, ya, itu kan Jangan ke Tuhan, minum, jangan ke ya, teman, percuma ya, ya Mo kan, ya? benar. Nah, ada lagi nih, Mo. Dari Ibu Elma Sitanggang. Apakah salah ya, Romo? Pernah saya membawa doa pada tanggal 2 November. Saya sampaikan kepada pengurus gereja dan mereka bertanya apakah ini semua Katolik. Maksudnya mungkin arwah kali. Apakah ini semua Katolik? Pertanyaan saya, apakah salah ya Romo jika kita mendoakan arwah mertua yang tidak Katolik?
Gimana tuh? Sama sekali tidak salah, itu suatu yang mulia ya. Kita mendoakan orang yang bukan Katolik itu suatu yang baik ya. Soal apakah kemudian nanti apa namanya Tuhan mendengarkan doa kita karena orang itu bukan Katolik atau apa, itu soal lain ya. Itu urusan antara Tuhan dengan dia ya. Yang penting kita melakukan apa yang terbaik. Tapi saya yakin karena doa kita itu sesuatu yang luhur, Tuhan juga akan mendengarkan ya, mengabulkan ya. Kan cinta Tuhan itu kan bukan hanya cinta Yesus itu kan bukan hanya kepada orang-orang Kristen ya, tapi orang-orang yang percaya atau orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya ya. Yesus mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan ya yang akan masuk kerajaan surga, tapi mereka yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan ya, melaksanakan kehendak Tuhan itu tadi. Di situ juga bisa masuk orang-orang yang non Kristen ya. Itu juga bisa selama mereka itu terbuka pada bimbingan Tuhan atau minimal selama mereka itu hidup sesuai dengan suara hatinya ya, yang kita percaya adalah suara Tuhan untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk, disitulah dia masih juga uh, mengalami keselamatan ya, ada keselamatan di situ. Maka kita patut juga mendoakan mereka ya. Soal keselamatannya seperti apa itu urusan urusan nanti Tuhan ya. Yang penting kita mendoakan itu. Berarti Karena udah itu benar yang ya, Romo ya. benar-benar. Kita doain siapa aja. Oke, satu lagi nih Mo, dari Ibu Ria. Malam Romo mau tanya, kalau suatu doa sudah dikabulkan, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi dalam keputusan bersama tidak disepakati. Dalam hal ini, apakah kita mengkhianati kemurahan Tuhan kah? Waduh, saya rada nggak ngerti nih. Apa Romo maksudnya ngerti nggak, Mo? keputusan bersama tidak Nah, sepakati apa itu? Bu Ria bisa jelaskan Bu pertanyaannya, open mic aja Bu. Soalnya saya sama Romo juga nggak terlalu ngerti nih pertanyaannya Bu. Malam mau begini mau. Jadi misalnya, jadi gini, dalam suatu usaha kami berdoa Romo. Tapi kemudian ketika ginilah Romo ceritanya, ini masalah mengenai anak saya sudah berusaha nih mau sekolah di mana gitu mau ya. Nah kemudian di saat dia diterima, tapi dia diterima di beberapa tempat. Nah setelah itu dibuatlah pertimbangan-pertimbangan sampai akhirnya anak tersebut memutuskan tidak seperti yang saya doakan. Seperti itu, Romo. Nah, kalau begitu, apakah saya mengkhianati kemurahan Tuhan? Seperti itu, Mo. Terima kasih. Oh, Tuhan memberi. Enggak juga ya. Jadi itu kan pikiran kita ya. Kita sudah doa sudah dikabulkan, tetapi anak itu lalu kemudian ya memang karena tidak sesuai dengan keinginannya, passionnya dia, lalu dia pilih yang lain. Juga tidak, jadi nggak mengkhianati sama sekali ya. Tuhan nggak istilahnya nggak seperti yang kita pikirkan ya. Mungkin juga itu nanti Tuhan juga membuka jalan bagi anak itu untuk bisa menemukan kebahagiaan hidupnya ya di sekolah yang lain ya itu ya. Itu jadi nggak seperti itu, nggak mengkhianati Tuhan ya. Malah ketika kita memaksakan anak kita, oh kamu harus sekolah di sini, padahal dia sebenarnya nggak cocok di situ, ya dia nggak bahagia nanti. Oke. Terima kasih, Mo. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Kalau enggak, udah jam 9. Halo? Ya? Satu lagi Romo, saya mau nanya lagi nih. Bagaimana kita mendapat rahmat ya, rahmat untuk kita masuk dalam cahaya Tuhan gitu loh, Mo. Kan Tuhan itu maksudnya sangat apa ya, susah kan kita kalau mendekati Tuhan itu kan agak, maksudnya nggak sembarangan bisa dekat sama Tuhan kan ya. Berarti kita kan harus bersih, harus mau
seperti eh, Yesus, ya kan ya. Nah, itu eh, tingkatan levelnya itu bagaimana ya, Romo ya, untuk bisa mendapatkan anugerah atau rahmat gitu loh, untuk supaya kita masuk di dalam cahaya cahaya Tuhan gitu loh, Romo. Iya, jadi begini ya. Memang untuk mungkin orang di luar Kristen ya, Allah itu seperti tak terjangkau ya. Karena dia Allah yang transenden kayak gitu ya. Tapi bagi kita orang Kristen itu untungnya ya. Allah yang transenden, Allah yang mengatasi manusia itu, Allah yang ada di surga itu mau turun ke dunia ya, menjadi manusia ya, dalam diri putranya Yesus Kristus ya. Dan dia itu hidup di tengah-tengah manusia ya. Dia Immanuel, artinya Allah beserta kita ya. Dia bergaul dengan manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia ya. Merasakan pergulatan manusia ya. Termasuk dia mengalami penderitaan bahkan kematian ya. Tapi kemudian dia bangkit ya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Allah itu di dalam Yesus yang sebelumnya tak terjangkau ya, yang tidak bisa digapai menjadi bisa digapai ya, karena Allah itu kemudian ada di antara kita di dalam diri putranya Yesus Kristus ya. Sehingga untuk mencapai kesempurnaan yang sebelumnya agak mustahil itu menjadi tidak mustahil ya. Ketika kita kemudian berelasi dengan Yesus Kristus ya, Putra Allah yang menjadi manusia ya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus ya, melakukan kehendak Yesus yaitu dan setia kepada Yesus hingga akhir hidupnya, ya disitulah kita akan mengalami keselamatan ya. Atau Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku ya, dia harus apa? Menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu apa ya? Menyangkal berarti menolak segala sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan ya. Kecenderungan kita yang tidak baik ya. Itu ya. Dan lain sebagainya, dan berusaha untuk melaksanakan ajaran Yesus. Dan yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib itu artinya menanggung segala penderitaan kita dengan tabah demi cinta kita kepada Yesus, dan kemudian mengikuti Yesus ya. Setia kepada Yesus hingga akhir hidup kita. Dan disitulah kita akan mengalami keselamatan itu sendiri ya. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Barang siapa percaya padaku, dia akan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi ya, dikatakan sesuatu yang sulit memang sulit ya. Tapi mau dikatakan eh, tidak bisa dilakukan itu juga tidak ya. Asal kita melakukan seperti apa yang Yesus sendiri inginkan, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti Yesus ya. Menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk kepada Bapa di surga, maka kita pun juga akan bisa mengalami itu ya. Jadi tadi Ibu katakan cahaya Yesus atau apalah, persatuan dengan Yesus itu menjadi tidak mustahil ya, asal kita melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus ya. Itu demikian Oke, Ibu. Bu Melina, semoga menjawab pertanyaan. Intinya itu relationship itu harus dibangun pelan-pelan ya, Mo ya, nggak bisa Iya, jeruk gitu ya. Harus benar. Itu setiap kan ada hari. waiting tersno jalanan soko kulino ya. Iya, Jadi karena kita seberapa sering sering. berrelasi, jatuhannya kemudian cinta ya. Makanya orang ada pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Hmm. Jadi orang itu bisa sayang, mencintai kalau dia kenal, kalau dia berjalin relasi yang akrab. Kita pun juga akan bisa mengenal Yesus kalau kita menjalin relasi yang akrab. Relasi kita yang akrab dalam doa, dalam bacaan firman, ya, dalam ekaristi yang kita lakukan dengan penuh cinta, itu membuat kita bisa mengenal siapa itu Yesus ya.
mengenal kasihnya, ya, mengenal kemurahan hatinya dan sebagainya. Dan dari pengenalan itu lalu kita jadi jatuh cinta pada Yesus ya. Ketika kita jatuh cinta pada Yesus, kita otomatis orang yang mencintai itu otomatis akan melakukan apa yang eh, diinginkan oleh orang yang dicintai. Iya apa enggak? Pengalaman Bapak Ibu kan pasti etik itu ya. Ketika mencintai Bapak itu, ya sudah deh aku melakukan apa ya. Apakah Supaya terpaksa? dia senang. Enggak, sukarela, dengan sukacita. Iya. Ya. Oke, asal supaya Bapak senang ya, Romo ya. Ya enggak, ya. Nah, cinta itu benar-benar tulus ya. Iya. Kadang-kadang mungkin doa juga nggak perlu kata-kata ya, Mo. Enggak Merasakan perlu hanya betul-betul memandang aja juga bisa ketika kita udah kedekatan bisa gitu berdoa ya. aja. Orang Mm-mm. pacaran itu kan enggak selalu gitu ya. Kadang-kadang memandang gitu sudah. Ya, atau apa. Rasanya gimana gitu ya, Mo. Iya. Oke, Bapak Ibu, karena udah malam juga, mungkin sesi tanya jawab kita tutup aja sampai sini dulu. Kita sudah di penghujung acara. Sebelum Roma memberikan doa berkat, marilah kita menutup dengan satu lagu pujian oleh Ibu Martha Lauli. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Karena hanya akan Tuhan aku yakin selalu. Karena Tuhan saja sungguh-sungguh Bapakku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Karena hanya pada Tuhan ada kasih setia sejak dulu terus berlangsung. Kasih Tuhan yang kekal. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kemurahan hati-Mu tidak hanya Kau tunjukkan kepada orang-orang benar, tetapi juga kepada para pendosa dan mereka yang tidak pantas menerima kemurahan-Mu. Bantu kami agar kami tidak iri hati terhadap mereka, melainkan ikut berbahagia dan memuji keraiman-Mu. Semoga kami mampu meniru kemurahan-Mu dengan menjadi murah hati terhadap orang lain, meskipun nampaknya orang itu tidak pantas menerimanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, beserta segala aktivitas, pelayanan, rencana, dan niat-niat baik kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.